Pak, kalau dipersentasekan, berapa tinggal berapa data yang perlu atau sudah dimigrasikan atau yang belum dimigrasikan? Kan Bapak bilang semuanya akan menuju digital, Ya, memudahkan banyak orang dari seluruh penjuru tanah air untuk mengakses pada akhirnya ya, mungkin gitu ya. ya, Itu kan PR juga dan butuh betul. butuh dana. Ya, Sedangkan sekarang efisiensi ini ya, sedang jalan, Pak. ya, Gimana, Pak? ya, Bapak agak susah bergerak dong jadinya. ya. Proses mendigitasi, jadi mulai dari yang kertas atau naskah, baik itu yang mungkin A4 yang kecil, yang gede, sampai yang peta pun, itu perangkatnya sudah ada. Oke. Bahwa kemudian nanti rusak dan sebagainya itu kita pelihara. Kalau perlu kita perbaiki. Tapi itu sudah ada. Jadi nggak usah beli, gitu. Kita rawat. Kalau kita rawat naskahnya, arsipnya, kita rawat alatnya juga. Ya. Jadi sebetulnya dalam konteks efisiensi itu sama sekali tidak terpengaruh. Mungkin saja kan di dalam kita merawat itu kan butuh bahan tuh, Ya. bahan untuk laminatingnya, semacam laminating ya, ada namanya kayak model pelapisnya gitu, yang kemudian kita harus beli. Ya kalau memang masih ada ya nggak usah beli, kalau udah habis kita beli. Itu cukup itu kalau cuma mau beli itu aja anggaran yang disiapkan. Kemudian tadi kita juga harus mempertahankan apa yang sudah kita lakukan ini karena apa? Masih banyak yang belum dirawat, belum istilahnya belum di recovery. Itu juga harus diselesaikan semuanya. Dari situ kemudian, jadi langkahnya yang pertama kita nggak bisa ada naskah di scan, naskah itu dibuka aja sobek. Oh, terus Jadi gimana harus tuh? dibetulin dulu, harus di recover dulu. Itu yang disebut diselamatkan dulu. Dilihat dulu kondisinya gitu, Pak. Iya, Hmm. jadi kertasnya itu udah rapuh banget. Karena udah umurnya udah Oke. kalau Oke. cuma 5 tahun sih masih bagus. Ya. Kalau udah 50 tahun, udah 500 tahun, nah Ya. banyak kan. Ya. 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 Nah itu yang kemudian kita harus rawat betul. Jadi ada dibuka aja betul gitu ya. Nggak tahu bahasanya apa, tapi Iya. Iya. kira-kira dia Kayak jadi butiran gitu ya. ya. Ya karena kita tahu juga kita kan di daerah tropis ya, yang suhunya ya 30 sekian. Satu itu. Yang kedua, daerahnya humid banget kan, kelembabannya Lembab. tinggi. Dan yang berikutnya adalah kalau sudah lembab, kemudian suhunya ini kan suhu yang pas banget tuh buat mikroorganisme, buat jamur gitu ya. Nah itu sebetulnya juga ada yang kemudian mempengaruhi ya, kalaupun tidak memakan semua itu mempengaruhi tadi kertas itu sendiri, kemudian bahan-bahan media-media arsip itu. Jadi itu juga perlu penanganan khusus. Kita juga concern dengan itu. Jadi itu yang kemudian di dalam kita menyiapkan program itu tetap kita pegang. Dan kalau tadi ditanya berapa persen, angkanya saya lupa, tapi memang belum 100%. Tapi bukan sama sekali enggak, terus kita lakukan. Jadi kita berharap ada akselerasi gitu ya di dalam digitasi itu sendiri sehingga semakin banyak arsip-arsip yang tadinya dalam bentuk kertas, naskah itu menjadi arsip-arsip digital. Dan setelah itu selesai, maka sebetulnya nanti di dalam pemanfaatnya lebih mudah. Kan dengan komputerisasi, dengan data-data itu tinggal kita memberikan akses atau tidak untuk kemudian melihat isinya dan mempelajari. Pertanyaan lanjutannya, Pak. Mohon maaf, Pak. Banyak kita mendapatin, saya sebutnya kejaksaan misalnya kebakaran. Amit-amit gak terjadi di sini gitu ya. Kalau nah soal itu gimana ngejaganya? Kemudian kalau sudah diimigrasi data-data digital yang kita tahu Kominfo diretas, gimana Andri membentengin atau menghindarin dari hal-hal tersebut? Ya, itu tantangan juga. Ya. Selain tantangan waktu masih naskah, ada nggak ancaman? Ada. Tadi mudah-mudahan tidak, tapi misalnya hilang, terbakar, kena banjir, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau digital aman, nggak juga. Ya itu tadi, semua pasti punya ancaman, bentuk-bentuk ancaman yang sangat berbeda ya. Kalau masih kertas ya kayak gitu, termasuk dicuri. Nah, data sudah jadi digital juga sama, ya diretas dicuri juga kan. Hilang, ya hilang itu macam-macam.
hilang, yang pertama hilang datanya saja, alias diretas, dihack, atau ya hilang karena apa? Komputernya hilang, dicuri, atau yang ini juga umum adalah ya kita lupa bahwa setiap peralatan elektronik itu punya umur. Iya, Jadi iya. nggak diapa-apain, tiba-tiba Udah crash waktunya ya, aja, Pak. gitu ya. Iya, iya, Kan, iya. kan Mas Eko tahu kan, Mas Eko kan Iya, main digital juga kan. iya. Nggak ada tuh yang sifatnya adalah abadi kan. Teknologi berubah terus. Atau bahkan nggak ada apa-apa, bagus-bagus aja. Coba sekarang, mungkin Mas Eko punya kaset ya, mau nyetel di mana? Agak susah Pak nyari Udah nggak ada radio itu Pak. istilahnya ya. Betul, betul. Tape deck-nya udah nggak Iya, ada. betul, betul. Nah, itu juga berlaku di sistem digital. Jadi, yang pertama, bentuk format saja udah macam-macam ya. Ada yang, ya misalnya saya sebut yang Microsoft, ataupun yang manapun, ada yang doc, ada yang DOC, ada yang doc, ada yang DIN, atau bahkan DOCX yang seperti yang untuk open. Nggak bisa kan dibuka. Itu juga tantangan. Belum lagi tadi bukanya. Sekarang, dulu senang banget punya floppy disk, Iya, kan? iya, iya. Habis itu floppy yang kecil, habis itu MO drive, MO disk gitu. Habis itu kemudian muncul yang itu kan flash disk. Flash disk. Wah, senang banget kan. Iya. Sekarang masih punya nggak flash disk? Nggak ada. Kenapa? Semuanya di mana? Di HP. Betul, Pak. Begitu di HP dilihat mana? Di mana yuk? Di awan kan, di cloud kan. Cloud. Di cloud itu cloud-nya siapa? Punyanya siapa? Sewa kita Pak. Percaya 100%. Ya enggak juga sih. Nah, Iya, 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 iya. jadi memang kita harus betul-betul concern dengan tadi. Kalau apalagi itu datanya, data arsip nasional ya, punya negara gitu. Kita jaga betul. Yang jaga siapa? Andri. Oh nggak bisa, Andri memeliharanya. Yang jagain apa? Banyak. Kita berkolaborasi, bersinergi dengan BSSN. Ya, yang tahu betul masalah yang terkait dengan masalah sandi, masalah security. Kita juga dibantu oleh Komdigi kan, kementerian yang menyiapkan pusat data nasional gitu ya. Dan itu bersama-sama kita dibantu dengan pakar-pakar yang luar biasa dari sisi IT gitu. Jadi itu yang kemudian mengeroyok bersama-sama. Meskipun tetap saja ada kementerian lembaga yang diberikan amanah untuk menjaga itu, misalnya BSSN. Kemudian kita tahu banyak hal ya, yang ngurusin jaringan supaya nggak boleh masuk itu juga ada Komdigi, jadi aksesnya juga dijaga dan seterusnya. Meskipun juga Andi punya ahli-ahli yang menjagain juga bahwa yang ini boleh diakses, yang ini nggak boleh diakses. Yang ini sudah diprotek dengan beragam tingkatan, tapi ya gitu kan, semakin diprotek, semakin tertantang gitu, hacker kan, penasaran gimana tuh maksudnya dan seterusnya. Itu alamiah aja. Jadi ya kita harus terus update ya, tidak hanya update tadi kompetensi kearsipan, tapi update juga terkait dengan security. Kita update dengan bersama-sama dengan mitra-mitra dari perguruan tinggi, kita juga punya sangat dekat begitu ya untuk membantu itu. Oke Pak, kalau gitu layanan apa saja Pak yang ada di Andri yang bisa masyarakat Sobat WK ketahui atau manfaatkan? Waduh, kayaknya banyak ya. Jadi misalnya seseorang yang ingin mencari arsip ya, arsip. Misalnya dia seorang mahasiswa ataupun ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, dia harus melakukan riset dan sebagainya. Silakan itu. Kalau ada data-data informasi yang ada di Andri, silakan bisa diakses. Kemudian juga kita mensupport kementerian dan lembaga, jadi mereka juga memaintain tadi informasi yang ada. Selain itu kan dari sisi layanan yang kita sampaikan. Ada juga kewajiban untuk menyerahkan sebenarnya pengelolaan arsip itu secara nasional, baik itu pemerintah pusat, kementerian, lembaga, sampai kepada pemerintah daerah. Jadi ya, kalau itu terkait dengan kepemerintahan, terkait dengan beragam hal, kalau itu sudah menjadi arsip dan itu sifatnya nasional, silakan. Itu bisa
diserahkan kepada Andi. Memang harus. Dari situ nanti kemudian kita akan bicara mengenai tingkat apa namanya, saya lupa bahasanya, tapi keaktifan dan juga keteraturan. Jadi tertib arsip ya. Yang pertama tertib arsip, yang kemudian pada saat dibutuhkan itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Kemudian juga kita tahu kadang-kadang ada sebuah bencana dan sebagainya. Nah ini yang kemudian kalau arsip itu tersebar, kita juga bingung nanti. Nah itu ada di pemerintah daerah dan sebagainya, itu juga nanti bisa dikumpulkan. Terus apalagi Pak? Ada beberapa program, tapi memang jumlah dan sifatnya juga masih terbatas begitu. Ada keluarga yang mungkin arsipnya terkena bencana, gitu ya. Apakah kebanjiran atau apa. Andri bisa membantu mereka kepada keluarga yang membutuhkan dukungan misalnya untuk merekonstruksi arsip itu sendiri. Dan pasti setelah itu ada semacam verifikasi bahwa itu otentik. Ada biayanya nggak Pak? Sementara ini masih kita, saya lupa ya, harusnya sih gratis ya. Gratis ya Pak. Itu sebuah layanan saja, tapi sekali lagi kalau penduduk Indonesia 200 sekian juta kemudian semuanya minta, pasti tadi ada kriterianya, ada persyaratannya, siapa saja yang boleh memanfaatkan itu gitu. Dan harapannya sebetulnya kalau pemahaman terkait dengan arsip itu betul-betul sudah dipahami, maka pasti di rumah itu juga penataan arsipnya bagus gitu ya. Disimpannya jelas tempatnya jelas di mana, kemudian jadi kalau misalnya nih tinggal bawa gitu ya. Anaknya mau naik misalnya habis lulus mungkin mau ke SMP, ke SMA, perguruan tinggi, nyari kerjaan dan sebagainya, kan pasti itu butuh yang itu. Jadi itu gampang. Kalau nggak kenal di mana nyarinya dulu, kan susah. Nah dari situ sebenarnya kita bisa mulai dari bagaimana sebenarnya pengelolaan arsip itu sendiri, mulai dari yang di rumah. Nah makanya kemudian kalau ada kejadian tertentu dan kemudian membutuhkan sebuah proses recovery atau proses tadi memperbaiki, itu bisa dimintakan ke Andri. Anda tinggal buka websitenya aja. Pak, itu perbaikan itu dalam hal hilang atau rusak sebagian atau rusak hampir 90%. Maksudnya kalau hilang juga bisa? Atau beda lagi prosesnya? Arsip hilang, itu terus kita mau merecovery-nya gimana? Nah, kalau hilang berarti bukan ke Andri. Silakan lapor ke polisi terdekat. Untuk diterbitkan kembali oleh instansi ataupun siapapun memang yang mengeluarkan. Yang kami lakukan adalah mencoba merecover, memperbaiki kalau sebuah arsip itu rusak. Kalau rusak berat nggak kebaca, ya terus gimana kalau nggak kebaca? Ya nggak bisa. Tapi ini yang kemudian ada batas tertentu yang agak susah ya kalau di sekian persen dan sebagainya, karena arsip itu macam-macam. Ada yang hanya selembar ijazah, ada mungkin yang berhalaman kayak misalnya sertifikat tanah rumah dan sebagainya. Jadi tergantung, dan itu ya kita bisa merecover sepanjang bahwa itu masih bisa. Intinya itu ya. Jadi kalau persentasinya teman-teman teknis yang tahu ya. Sekian persen ini masih bisa atau apa? Bergantung. Dilihat sangat dulu kondisional kondisi. Banget gitu ya. Pak izin Pak, kita ke profil. Bapak kan sudah sampai di posisi ini. Tapi sebelum itu yang saya tahu, Bapak lahir di Biak. Tapi Bapak bilang cuma lahir. Nah, boleh diceritain nggak sih soal latar belakang keluarga Bapak? Oh gitu. Wah, ceritanya mulai dari yang mana nih ya? Bapak lahir dulu di Biak nih. Oh iya, saya memang lahir di Biak. Ya umur berapa tahun? Mungkin 3 tahun saya sudah pindah ke Jakarta. Dan kemudian setelah itu ya terus di Jakarta terus. SD, SMP, SD saya di Tebet, SMP saya di Tebet, SMA saya di Kebayoran, perguruan tinggi saya di Bandung, tapi sebentar habis itu saya dapat kesempatan untuk sekolah di luar negeri dengan program OFP, Overseas Fellowship Program. Waktu itu dari program ISTEC yang zamannya Pak Habibie.
ya S1, S2, kemudian lanjut sampai S3. Wah. Jadi itu sih kalau dibilang sekolahnya ya. Setelah itu ya kembali ke Indonesia bekerja. Nah, di zaman sekolah dulu, Pak. Kenapa ketika Bapak mendapatkan fellowship itu apa yang membuat ya sudah saya memilih Jepang atau ada pemikiran lain nih, Pak? Oh, pemikiran lain ya. Iya. Sebetulnya pada saat itu kenapa milih Jepang? Waktu itu kan itu tahun berapa ya? 87 kan ya? 87. Zaman-zaman itu made in Jepang itu kan ini bukan masalah negara, tapi Iya, betul. itu yang Emang lagi bagus ini ya. ya. Mobilnya dan sebagainya. Meskipun ada juga yang Eropa Betul, kan Pak. bagus-bagus juga tuh. Cuma kayaknya sih Game konsol juga masih ya dikuasain tuh, Pak. waktu itu masih ya banyak tuh Iya, apa, Sega Nintendo. dan Nintendo dan sebagainya. Wah, pengen belajar ke sana gitu. Itu jadi kemudian ya meskipun agak-agak di awal tuh, tapi kan bahasanya bahasa kanji ya. Karena kalau bahasa Inggris kan lebih enak. Ya nggak apa-apa deh. Kenapa? Kalau bahasa Inggris, memang kalau udah ke negara yang pakai bahasa Inggris, pasti bahasa Inggrisnya cacisus kan lebih bagus gitu ya. Ini mohon maaf ya. Tapi kalau bahasa Jepang, kalau nggak ke Jepang, nggak bisa bahasa Jepang. Nggak bisa belajar, meskipun bisa juga sekarang ini. Jadi ya saya bilangnya itu, selain memang ya ada tadi apa namanya, Jepang kan memang pada saat itu negara industri yang maju banget ya, jadi pengen belajar ke sana. Hambatannya apa aja, Pak, sebagai mahasiswa awal nih ketika? Hambatannya ya nggak bisa bahasa Jepang Ya itu, di terus awal. berapa lama proses Tapi belajar? ya itu karena terpaksa ya, biasanya terpaksa terus Iya. terus jadi bisa dari nggak tahu dapat kekuatan dari mana jadi bisa gitu. Ya setelah itu ya sudah. Ya Ada mau setahun aja. proses itu, Pak? Lebih. Oke. Kalau sampai benar-benar cacisus ya itu lebih. Ya dipakai lah, ya harus nulis, harus bikin laporan dan sebagainya, harus presentasi. Jadi ya bikin itu semua menjadi apa namanya, sebuah keharusan ya. Jadi harus bisa. Ya, kalau udah harus kan apapun ditempuh untuk bisa belajar. Itu berarti 12 tahun ya, Pak? Total lah ya. Total 12 Ada tahun. pulangnya juga, pulang balik. Nah, terus kehidupan pribadi gimana waktu itu, Pak? Ya sama aja. Sama aja Ya ya? biasa aja. Ya meskipun kan kadang-kadang kan memang apa namanya, ya beda ya. Iya. Kalau zaman kuliah sama zaman harus bekerja begitu. Nah itu ya semuanya kita nikmati begitu ya. Saya belajar di sana, saya hidup di sana. Ya, tetap saja kan komunikasi dengan teman-teman semua masih jalan terus. Oke. Kalau gitu pertanyaan gini, Bapak lama di Jepang berarti kan tahu bagaimana Jepang mengelola arsipnya. Ya. Gimana, nggak usah perbandingin ya, gimana mereka mengelolanya? Ya, saya kira. Dan apa yang bisa dicontoh kali ya, Pak ya? Yang paling mudah kan mungkin dari sisi sebuah perjalanan bangsa ya. Mereka kan kalau kita bicara lebih maju ya memang sudah jauh karena ada restorasi Meiji dan sebagainya. Itu juga semuanya terpelihara arsipnya dengan baik. Dari situ sebenarnya kita bisa belajar. Dan sekali lagi bahwa arsip itu kemudian digunakan, dimanfaatkan untuk merencanakan ke depannya gitu. Bukan berarti kita tidak ya, kita juga iya, tapi gimana kita bisa lebih lagi dalam membuat perencanaan yang berbasis kepada bukti ya, tadi saya sampaikan. Jadi bagaimana kita menyusun sebuah kebijakan yang berbasis bukti. Buktinya adalah ya itu arsip, naskah dan sebagainya. Sehingga dalam konteks pembangunan itu juga semuanya di dalam konteks perencanaan juga menggunakan data-data yang sebelumnya. Memang sekarang nggak, pasti sekarang juga. Makanya sebelum kita merencanakan tahun sebelumnya kan, tahun kemarin kayak apa, itu kan juga direview kan, dilihat kembali. Nah, waktu dilihat pasti buka arsip. Jadi sudah. Cuma seberapa jauh kemudian ini bisa mempengaruhi dari perencanaan tahun-tahun mendatangnya. Ini juga menjadi sangat penting. Dan kemudian kita melihat tidak hanya dari satu sektor, tapi juga
multisektor ini menjadi sangat penting karena satu pembangunan bidang tertentu itu tidak kemudian hanya bergantung kepada sektor itu, tapi juga punya dampak dan punya pengaruh dari sektor yang lain. Gitu ya. Nah, ini yang kemudian bagaimana bersinergi, berkolaborasi dengan sektor-sektor tersebut yang baik langsung maupun tidak langsung itu kemudian di blending menjadi sebuah perencanaan jangka panjang ke depannya. Oke. Baik, Pak. Terakhir, Pak, di sela aktivitas Bapak, jabatan Bapak masih olahraga badminton? Masih, itu juga satu hal yang penting ya. Kita kan harus Kenapa milih sehat. badminton? Kenapa milih badminton? Sebetulnya saya main badminton itu sejak SD. Oke. Iya. Ya. Gitu. Jadi kita main, ya awal main ya pakai raket. Waktu itu zamannya masih raket kayu ya. Kayu. Gitu. Sebelumnya malah ya kita gunakan apa yang ada gitu. Tapi habis itu ya kita sesuaikan saja sih zamannya begitu. Sampai yang terakhir pun saya masih main. Dan akan berharap masih boleh dan masih bisa main. Gitu. Oh, berarti kan pernah main single, double, triple sekarang nih Ya, sama Prof. Bambang Sumantri. Betul. Lebih enjoy yang mana? Atau sama-sama punya kenyamanan atau kenikmatan sendiri gitu? Sama-sama punya. Waktu main single itu kan pasti masih muda. Iya. Itu sendiri kan. Iya. Kalah ya gara-gara sendiri, menang ya dinikmati sendiri kan. Begitu double, kan berdua tuh. Ya tetap aja los sih gitu. Artinya apa? Ada salah orang lain kan gitu. Tapi kan kita harus mulai terbuka bahwa mereka juga ataunya pasangan kita mikirnya sama. Iya, lo juga kan gitu. Misalnya, mohon maaf nih bahasanya bahasa waktu itu ya. Jadi ada sharing the glory, kalau ini sharing apa ya misalnya feel gitu. Jadi iya kalah gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Itu kalau dua. Nah kalau sendiri itu kan satu lapangan penuh. Depan, belakang, kanan, kiri harus kita kejar. Kalau berdua bagi-bagi kan. Yang satu depan, satu belakang. Harus sebelah sana, kanan, yang kiri. Nah kalau triple gimana? Triple itu mungkin nanti bisa dilihat ya. Satu di depan, dua di belakang. Dua itu dua kanan, di belakang. Yang kedua, yang satu lagi adalah di belakang, di kiri. Terus kita mau coba kasih drop shot yang depan yang ngambil. Mau kasih lob belakang kanan yang ngambil yang belakang. Kasih lob kiri, kasih yang ngambil yang kiri. Jadi hampir nggak ada tempat kosong gitu istilahnya gitu. Jadi apa? Nggak habis, nggak mati-mati. Jadi apa panjang mainnya. Tapi tentunya kalau yang jago-jago pasti gitulah. Dia tahu. Meskipun bertiga, tapi tetap aja ada yang kosong. Nah, itulah. Jadi di dalam kita bermain itu luar biasa deh. Dan satu lagi, kalau kita berbicara olahraga itu, kita bicara kepada, kalau saya menyebutnya, kita bisa lepas gitu ya. Mau teriak boleh kan di lapangan. Betul, Pak. Jadi bisa ketawa, bisa teriak-teriak. Itu juga salah satu mungkin yang kita bisa happy ya, merasa senang gitu. Ya sama, ya itu habis badminton kan haus tuh, lapar. Nah, itu juga. Itu kenikmatan yang lain ya. Kulineran juga. Gitu. Tapi itu kan just betul-betul kita udah olahraga. Ya artinya keseimbangan apa yang kita sudah keluarkan pada saat olahraga dan kemudian asupan gizi itu juga penting. Jadi ya mudah-mudahan dengan itulah sebetulnya kita sehat dari sisi fisik, tapi juga kita lepas gitu ya dari sisi apa namanya istilahnya secara stres gitu. Kalau stres, tapi kalau nggak stres ya nggak apa-apa. Itu juga bisa stress release gitu. Jadi luar biasa kalau. Jadi saya kira ya kita semua harus olahraga. Meskipun ada yang mungkin ada yang suka badminton, ada yang suka pingpong, ada yang suka ngegolf gitu ya, nggak tahu, terserah aja. Ada yang suka tenis. Bapak nggak ada alternatif lain? Bulu tangkis saja pokoknya? Bulu tangkis saja sudah rasanya, ya saya main senam-senam sedikit lah. Ya jalan. Oke. Jadi yang betul-betul bisa rileks saja, bisa rileks tapi dia olahraga. Itu bisa memberikan
sesuatu yang berbeda terhadap kesegaran. Iya. Oke. Saya kira itu. Baik, Pak Mego. Ya, Sobat WK, demikian obrolan kita bersama Pak Mego, Kepala ANRI. Mudah-mudahan beliau bisa menuntaskan amanatnya dengan baik. Amin. Apa yang direncanakan tercapai gitu, Pak. Oh, doanya, dukungan. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sama-sama. Sampai bertemu dengan narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.